Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masuk di hari ini pembahasan yang baru setelah Kana dan saudari-saudarinya kemarin selesai. Masuk di pembahasan huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa yang beramal seperti kana tapi dengan syarat dan dipisahkan dengan kana, tentunya karena dia bukan fiil, dia adalah huruf. Kata beliau rahimahullahu taala, aslun wa ma an-nafiyatu 'indal hijaziyin kalaisa in taqaddama al-ismu walam yusbaq bi'in wala bima'mulil khabari illa dharfan aw majruran wala tarana al-khabaru bi illa nahma hadha bashara. Kata beliau rahimahullah, dan ma nafiyah indal hijaziyin, dia termasuk yang beramal kalaisa, seperti laisa di sisi orang Hijaz. Tapi dengan syarat in taqaddamal isim, jika isimnya dikedepankan, maksudnya isimnya terletak langsung setelah la. Bukan dikedepankan atas isimnya terletak langsung setelah ma. Bukan dikedepankan di sini di depannya ma, bukan. Maksudnya tidak dibalik antara isim dan khobarnya. Terus walam yusbak bi'in, dia tidak diawali oleh in. Dia tidak diawali oleh in. Wala bima'mulil khobar, dan tidak pula dikedepankan ma'mul khobarnya yang diamili oleh khobar. Iya. Jika khobar beramal, kemudian yang diamili oleh khobar itu dikedepankan, nanti tidak terpenuhi syarat. Illa dhorfan, kecuali ma'mul khobar itu dhorof. Au majruron, atau yang ma'mul khobar itu adalah jar majrur. Nah, itu dimaafkan. Ini syarat beramalnya ma nafiyah menurut orang Hijaz. Isimnya dikedepankan, artinya tidak diakhirkan. Tidak diawal oleh in, tidak pula diawalkan ma'mul khobarnya, kecuali dhorof dan jar majrur. Yang terakhir kata beliau, walak taronal khobaru bi illah. Ini yang paling terakhir. Khobarnya tidak bergandengan dengan illah. Khobarnya tidak bergandengan dengan illah. Nah, contoh yang terpenuhi syarat, mahada basyaron. Lihat, mahada basyaron. Hada itu isimnya ma nafi hijaziyah. Basyaron itu khobarnya. Di sini terpenuhi syarat tadi. Isimnya dikedepankan, tidak diakhirkan, tidak diawali oleh in, tidak ada bahkan tidak ada ma'mul khobarnya, tidak ada dhorof, tidak ada jar majrur bahkan, dan khobarnya tidak digandengkan dengan illah. Makanya dia di sini beramal. Dia di sini beramal. Kata beliau rahimahullah, syarh, ilam, ketahuilah, annahum ajrau salasata hurufin min hurufin nafi majra laisa. Ketahuilah mereka memperlakukan 3 huruf
dari huruf nafi majro laisa, seperti diperlakukannya laisa. Fi rafil ismi wa nasbil khabari, yaitu dalam hal beramal, dalam hal rofa isim dan nasab khabar. Wa huwa ma wala walata, yaitu ma la lata. Iya. Ma, la, dan lata. Walikullin minha kalam yakhussuha. Tapi untuk setiap dari 3 alat penasab ini ada pembicaraan yang khusus untuknya. Makanya disebutkan satu-satu, tidak langsung 3. Wal kalamul an fi ma. Pembicaraan sekarang adalah tentang ma. Pembicaraan sekarang tentang ma. Wa i'maluha amala laisa. Wahya lugatul hijaziyin. Dan beramalannya dia amalan laisa. Dia bahasanya orang Hijaz. Wahya lugatul qawimah. Dan dia adalah bahasa yang kuat tentunya. Wabiha ja'at tanzil. Dengan bahasa mereka lah turun Al-Quran. Dengan bahasa Hijaz. Al-Quran turun dengan bahasanya orang Hijaz. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, mahada basyaron. Mahunna ummahatihim. Ini 2 ayat ini selalu dicontohkan. Karena 2 ayat inilah di dalam Al-Quran. Ma ini beramal. Terpenuhi syaratnya. Ma hunna ummahatihim sama dengan tadi i'rabnya. Hunna domir munfasil. Fi mahalli rab'in isim ma. Ummahatihim mansub. Alamatun nasbihi kasrah. Wa mudhaf. Domir mudhafun ilaih. Kemudian beliau berkata wali imaliha indahum salah satu syurut. Untuk beramalnya dia di sisi mereka ada 3 syarat. Ayat taqaddama ismuha ala khabariha. Isimnya dikedepankan atas khobarnya. Ini lebih jelas. Kalau tadi kan di matan in taqaddamal ism. Jika isimnya dikedepankan itu kan terkesan dikedepankan atas siapa? Ma. Paham kan? Dikedepankan atas ma. Ini jelas. Isimnya dikedepankan atas khobarnya. Bukan atas ma. Wa alla taqtarina bi'in az-zaidah. Dan dia tidak digandengkan dengan in tambahan. Wa khobaruha bi'illa. Wala khobaruha bi'illa. Tidak pula bergandengan khobarnya dengan illa. Walihada uhmilat fi qawlihim fil masal. Oleh karena itu uhmilat. Artinya tidak diamalkan. Iya. Dalam ucapan mereka dalam al-masal. Ma musi'un man a'taba. Ini contoh. Ini perumpamaan. Ma musi'un man a'taba. Ini musi'un dengan man a'taba. Dia batalkan. Kenapa? Dibilang litaqaddumil khobar. Karena khobarnya berada di depan. Berarti mana khobarnya kira-kira? Musi'un. Asalnya man a'taba musi'un. Itu asalnya. Man a'taba musi'un. Paham aslinya? Iya. Kalau antum amalkan ma berarti langsung baca kalau susunannya beramal seperti itu. Man a'taba musi'an. Paham kan? Antum amalkan. Tapi karena ini musi'un dikedepankan. Batal amalannya sehingga dibaca rofa. Batal amalannya sehingga dibaca apa? Rofa. Kembali ke hukum mubtada khobar. Dipahami ini Rizki? Jadi dia tidak beramal. Wa fi qouli syair juga tidak beramal pada ucapannya penyair. Bani gudanata ma in antumu dhahabun wala sarifun walakin antumul qazafu. Mana dia? Ma
in antum dhahabun. Dibaca rofa. Kenapa? Karena ada in. Seandainya tidak ada in, dibaca ma antum dhahaban. Beramal. Tapi ini batal karena ada in bergandengan dengan in zaidah. Kata beliau li wujudi in al-madhkurati. Karena adanya in yang disebutkan. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu. Lihat. Seandainya pada selain Al-Quran tidak ada kata illa, maka dibaca wa ma Muhammadun rasulan. Kan begitu kalau pada selain Quran. Dipahami nih? Diamalkan. Tapi ini kenapa tidak diamalkan? Karena ada apa? Illa. Ada illa. Demikian pula ayat wa ma amruna illa wahidatun. Dibaca wahidatun. Paham kan? Batal amalannya karena bergandengan dengan illa. Karena bergandengan dengan illa. Kata beliau liktironi khobariha bi illa. Karena khobarnya bergandengan dengan illa. Iya. Wa banu tamim la yu'miluna ma syai'an. Walau stafatis syurutot salasata. Masya Allah. Sementara Bani Tamim. Satu kabilah juga di Arab. Yang sering disebutkan bahasanya berselisih dengan Hijaz. Mereka tidak mengamalkan ma sedikit pun walaupun terpenuhi syarat. Mereka tidak mengamalkan ma sedikit pun walaupun terpenuhi syarat. As-salasa yang 3. Fayaqulun mereka berkata ma zaidun qaimun. Wayaqra'un mereka membaca ayat tadi. Ma hada basyarun. Jadi dia tidak baca apa? Basyaron. Yaitu bahasanya mereka. Tapi tentunya yang kuat adalah bahasanya siapa? Hijaz. Karena Al-Quran turun dengan. Selesai ma. Kemudian wakadha la nafiyah fi syi'ri. Perhatikan ini. Demikian pula la nafiyah. Tapi pada syair. Pada syair. Iya. Ini la nafiyah hijaziyah juga. Tapi pada syair. Atau disebut dengan la nafiyal wahdah. La nafi yang menafikan satu saja. Bukan la nafilil jins. Kalau la nafilil jins menafikan apa? Jins semuanya. Kalau ini satu saja yang dinafikan. Tapi beramalnya di syair. Ibn Hisham tegaskan. Fi syairi. Artinya kalau antum dapat di kalimat biasa. Itu adalah la nafi hijaziyah. Antara dia i'mal atau mulgo. Kan begitu. Nafi hijaziyah yang telah dibahas. Ini di syair. Tapi belum katakan bisyarti tangkiri ma'mulaiha. Sama dengan la. Nafilil jins. Ini masalahnya. Nanti sulit dibedakan. Tapi kita bisa memastikan ini di syair. Sementara la nafilil jins. Di kalimat syair dan nasr. Biasa. Syair dan ya kalimat biasa. Dengan syarat. Nakiro ma'mulnya. Dua ma'mulnya nakiro. Maksudnya isim dan khobarnya apa? Nakiro. Isim dan khobarnya nakiro. Nah contoh. Ta'azza fala syai'un alallahi. Fala syai'un alal ardi bakia. Wala wazarun mimma qadallahu wakia. Lihat itu. Fala syai'un. Itu khobar isimnya la. Wala wazarun isimnya la. Ya, wakia, bakia, itu khobarnya la. Dua-duanya nakiro. Dua-duanya nakiro. Dan ini di syair. Kalau dibaca seperti itu. Kalau dibaca fala syai'a wala wazaro. Berarti dia la nafi lil jins beramal. Ya. Dan kalau dia juga la nafi lil jins. Boleh tidak beramal. Karena berulang la-nya. Karena berulang la-nya. Jelas kan? Nah, di sini karena kalau la-nya tidak beramal kan pasti dibaca syai'un alal ardi baki. Nah,
wala wazrun ma mimma qadallahu waqi. Artinya tidak mansub kalau la nafil jinsnya tidak beramal. Tapi marfu dua-duanya. Tapi karena sekarang marfu dan mansub berarti ini la nafi hijaziyah sekarang yang kita pelajari. Syarah. Al-harfu tsani mimma ya'malu amala laisa la. Huruf yang kedua dari yang beramal amalannya laisa adalah la. Qaulihi seperti ucapannya penyair. Ta'azzab ala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazrum mimma qadallahu waqiya. Wali imaliha arba'atu syurut. Untuk beramalnya dia ada 4 syarat ternyata. Apa itu? Ayat taqaddama ismuha. Berarti sama dengan tadi ma. Sama dengan tadi ma. Wala yaqtarina khabaruha. Sama dengan ma. Bi illa. Dengan illa. Wa yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya adalah nakirah. Ini yang menyelisih ma. Kan ma tidak ada syarat seperti itu. Ini yang dia selisih ma. Kemudian syarat yang keempat. Ayakuna dhalika fi syi'ri la fi nathar. Masya Allah. Ini penting juga. Hal itu terjadi pada syair. Bukan pada nasar. Kalimat biasa. Paham kan? Bukan kalimat biasa. Makanya di kalimat biasa. Kalau antum i'rab. La nafilil jins diamalkan. Tidak diamalkan. Jangan antum bilang la nafi hijaziyah. Misalnya antum baca dah. Misalnya. La haula wa la quwata. Kalau antum baca begitu berarti la nafilil jins. Kalau antum baca la haulun wala quwatun kan bisa. Antum bilang lanya apa? Jangan bilang la nafi hijaziyah karena ini bukan syair. Paham kan? Ini bukan syair. Cukup antum bilang apa? La mulgo. La tidak diamalkan. Selesai. La tidak diamalkan. Paham kan? Maknanya tetap nafi tapi tidak beramal. Dipahami ini? Karena ini syarat. Ini syarat. Bahwa dia beramal itu di syair. Jangan bilang la ini di selain syair. Karena memang sudah syarat beramalnya di mana? Di syair. Itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Jangan sampai kita i'rab. Ya kita i'rab kalimat biasa. Kita katakan la nafi hijaziyah. La nafi hijaziyah. Iya jelas kan? Cukup kita bilang lamul go li adami tawaffuri syurut. Lamul go karena tidak terpenuhi syaratnya. Dipahami kan? Itu yang dikatakan. Fala yajuzu imaluha finah. Tidak boleh beramalnya pada contoh la afdalu minka ahadun. Tidak boleh la afdalu minka ahadun. Kenapa ini? Karena afdol itu khobarnya, isimnya adalah ahad. Asalnya kan la ahad afdol mink. Paham ini? La ahad afdol mink. Ini isimnya diakhirkan, khobarnya dikedepankan. Tidak boleh beramal. Tidak boleh beramal. Makanya dibaca afdolu ahadun. Dibaca rofa dua-duanya. Walapinah tidak boleh pula beramal pada contoh la ahadun illa afdol mink. Karena bergandengan dengan illa. Walapinah tidak boleh pula pada contoh la zaidun qaimun wala amrun. Tidak boleh. Karena ma'rifah. Kan syaratnya harus apa? Nakirah. Walihada gullitol mutanabbi. Oleh karena itu disalahkan al-mutanabbi fi qawlihi pada ucapannya. Idal judulam yurzaqa khalason minal adha. Falal hamdu maksuban walal malu bakia. Dia lihat, dia amalkan itu. Alhamdu maksuban. Alhamdu isimla. Maksuban khobarla. Beramal. Ini disalahkan besar. Kenapa? Alhamdu ma'rifah. Sementara syarat beramalnya apa? Nakiro. Disalahkan di sini al-mutanabbi. Dalam syairnya ini. Dalam syairnya ini. Iya. Wa qad sarrahtu bisyartainil akhirain. Saya telah jelaskan 2 syarat yang terakhir. Wa wakaltu ma'rifatul awwalaini ilal qiyasi alama. Dan saya wakilkan untuk mengenal 2 syarat yang pertama kepada
pengkiasan terhadap ma. Lianna ma aqwa min la. Karena ma itu lebih kuat daripada apa? La. Kenapa bisa? Kenapa lebih kuat? Ya beramalnya. Walihada ta'amalu bin nasr. Oleh karena itu kan dia lebih kuat beramal juga dalam kalimat biasa. Sementara la hanya beramal pada apa? Syair. Iya. Wa qad ishtarattu fima. Dan saya telah mempersyaratkan pada ma. Allah yataqaddama khobaruha. Khobarnya tidak boleh dikedepankan. Wala yaqtarin bi illa. Tidak bergandengan dengan illa. Fa amma istiratu alla yaqtarin ismu bi'in. Adapun mempersyaratkan isimnya tidak boleh bergandengan dengan in. Fala hajatalahu huna. Maka tidak dibutuhkan di sini. Tidak perlu antum mempersyaratkan tidak bergandengan dengan in. Kenapa? Li'annas mula layak tarin bi'in. Karena memang isimlah tidak akan pernah bergandengan dengan in selama-lamanya. Tidak ada pernah dibilang la in. Yang ada itu ma'in. Paham kan? Makanya tidak perlu apa? Mempersyaratkan. Kenapa harus dipersyaratkan? Karena memang tidak pernah. Paham kan? Bergandengan dengannya. Ini alhamdulillah. Kemudian selesai. Kata beliau aslun walata. Ini yang terakhir. Karena beliau berbeda dengan pengarang matan jurumiyah. Pengarang mutammimah. Kalau mutammimah 4. Yang beramal amalan laisa. Kalau di sini 3. Ya. Kenapa bisa 4? Ya sebentar setelah selesai. Kita sebutkan 1. Walata lakin fil hin. Termasuk yang beramal amalan laisa adalah lata. Akan tetapi beramalnya itu pada kata hin. Ini lata. Dia hanya beramal pada kata hin. Isim dan khobarnya hin. Tidak ada kata lain. Wala yujma'u baina juz'aiha. Dan tidak dikumpulkan antara dua bagiannya. Itu isim dan khobarnya. Karena satu lafaz. Artinya kalau antum munculkan isimnya tidak ada khobarnya. Kalau antum munculkan khobarnya tidak ada apa? Isimnya. Karena lafadznya lafadz hin. Saja. Wal ghalib hatful marfu. Tapi kebanyakannya dihilangkan marfu'nya. Yaitu isimnya. Kebanyakannya. Nah contoh. Walata hina manasin. Lihat. Hina. Dibaca mansub. Berarti yang dihilangkan apanya itu? Isimnya. Kalau dibaca hinu. Maka yang dihilangkan apa? Khobarnya. Dia. Paham ini Aldi? Syarah. Asalitu mimma ya'amalu amala laisa. Yang ketiga dari yang beramal amalannya laisa. Wahyala an-nafiyah. Dialah nafi. Zidat alaiha ta. Yang ditambahkan padanya ta. Jadilah lata. Maka terjemahannya lata. Tidak juga. Kenapa tambah ta? Kata beliau. Lita'nitil lafad. Untuk menunjukkan mu'annas itu lafad. Karena huruf dianggap mu'annas. Paham ini alasan pertama. Au atau lil mubalaghah. Untuk memubalaghah. Menunjukkan makna berlebihan dalam penafian. Berlebihan dalam penafian. Itu alasannya. Wa syartu imaluha ayyakuna ismuha wa khobaruha lafdhul hin. Syarat beramalnya isim dan khobarnya berlafadz hin. Wasani yang kedua ayyuhdab ahadul juz'ain. Dihilangkan salah satu dari dua bagian itu. Yaitu isim dan khobarnya salah satunya. Wal ghalib ayyakunal mahdufu ismaha. Kebanyakan yang dihilangkan adalah isimnya. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Fanadau wala tahina manas. Hina. Wa takdir wallahu alam takdirnya wallahu alam. Fanada ba'duhum ba'da. Alaysal hinu hina firar. Lihat. Kalau dimunculkan. Laysal hinu hina firar. Jadi al-hinu isimnya. Hina adalah apa? Khobarnya. Paham ini si bawai? Si bawai? Saudaranya? Faldiwai? Paham saudara? Yakin. Yakin betul. Tapi kenapa ditakdirkan lagi? Itu pertanyaan saya.
Nah, mantap. Karena lata beramalannya laisa. Jadi kalau ditakdir, takdirkan laisa. Iya. Terus kata beliau wa qad yuhdafu khabaruha. Kadang dihilangkan khobarnya. Wayabaqasmuha. Ini ia menyelisih yang kebanyakan. Kebanyakan kan dihilangkan apanya? Isimnya. Itu kebanyakannya. Tapi kadang kode. Terkadang dihilangkan khobarnya. Dan tetap isimnya. Kakiro'ati ba'dihim seperti bacaan sebagian mereka. Wala tahinu. Dia baca rofa begitu. Birof'i. Dan dibaca rofa. Kalau di rofa berarti hilang apanya ini? Hilang apanya? Khobarnya. Hilang khobarnya. Selesai. Sisa yang tidak belum sebutkan adalah in. Yang ada di mutamimah. In. Filugotil aliyah. Di bahasanya orang-orang atas. Nah, di bahasanya orang-orang atas. Selesai. Kemudian berikutnya. Kata beliau aslun asani. Yang kedua. Ini yang kedua dari kana. Kana kan yang pertama. Dari alat-alat penasakh. Yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Ini yang kedua. Inna wa anna lit ta'kid. Inna dan anna bermakna ta'kid. Menguatkan. Walakinna lil istidrak. Sementara lakinna bermakna lil istidrak. Akan tetapi. Menafikan apa disangka tetap atau menetapkan apa disangka nafi. Wa ka'anna lit tasbih. Sementara ka'anna bermakna tasbih. Menyerupakan. Ya. Awidon. Ini faedah. Atau bermakna sangkaan. Jadi kita katakan ka'anna Zaidun Asad. Ya, Zaid seperti singa. Boleh juga ad-don Zaid seakan-akan seperti singa. Hanya don saja sangkaan. Paham kan? Seakan-akan seperti singa. Ini dua maknanya. Ini tambahan di sini. Di kotur nada. Walaita lit tamanni sementara laita untuk tamanni. Mengharapkan apa yang mustahil atau sulit. Wala'alla lit tarojji. La'alla bermakna tarojji. Semoga. Awil isfaqo. Lawan dari tarojji. Kalau tarojji intidor al-amril mahbub. Menanti sesuatu yang dicintai. Kalau isfaqo. Intidor li amril makruh. Menanti sesuatu yang tak disenangi. Paham kan? Jadi maknanya jangan-jangan. Paham ya? Ini dua. Jangan-jangan. Misalnya la'alla Zaidun qadimun. Semoga Zaid datang. Ini maknanya isfa ta'liq tarji. Kalau makna isfaq la'alla Zaidun halikun. Jangan-jangan Zaid binasa. Jangan-jangan Zaid binasa. Makna yang ketiga awit ta'lil. Ini tiga makna yang tidak disebutkan di buku sebelumnya. Makna yang ketiga at-ta'lil. Ya, agar supaya. Sebab bermakna apa? Agar supaya. Ini yang ada dalam Al-Quran. Semua dia dalam Al-Quran la'alla bermakna ta'lil. Jadi kalau dalam Al-Quran jangan antum terjemahkan la'allahum yattaqun misalnya. Bukan semoga mereka bertakwa, bukan. Tapi ta'lil maknanya. Agar supaya mereka bertakwa. Agar supaya mereka bertakwa. Ini kebanyakan makna dalam Al-Quran. Makna yang ketiga ini. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala dalam kitab usul tafsir. Belum mengatakan kalau ada dalam Al-Quran la'alla itu bermakna ta'lil. Tidak ada yang bermakna taroji dan isfaqo. Dia bermakna apa? Ta'lil. Makanya di Quran kita terjemahkan selalu agar supaya. Agar supaya, bukan semoga. Ini harus dipahami. Supaya terjemahkan Al-Qurannya pas. Bukan sesuai dengan di kamus. Kalau di kamus kan antum buka la'alla bermakna apa? Semoga. Apa? Semoga. Begitu kan? Tapi di Quran maknanya ta'lil. Dan memang dia punya tiga makna. Ini harus dipahami. Nanti tergantung konteks. Tergantung siyak. Tapi di Quran
Syekh Ibnu Utsaimin tentunya berdasarkan penelitian beliau, dia bermakna ta'lil semuanya. Dia bermakna ta'lil semuanya. Jadi kalau antum dapat, terjemahkan langsung. Bermakna ta'lil. Tugasnya, fayansibnal mubtada isman lahun wa yarfa'nal khobaron lahun. Maka dia menasab mubtada sebagai isimnya dan merupa khobar sebagai khobarnya. Ini tugasnya, ini mudah. Syarah. At-tani min nawasikhil mubtada wal khobar. Yang kedua dari menghapus hukum mubtada dan khobar. Ma yansibul isim wa yarfa'ul khobar. Apa yang menasab isim dan merupa khobar. Wa huwa sittatu ahrufin. Dia ada 6 huruf. Inna wa anna ma'nahu at-taukid. Inna dan anna maknanya taukid. Taqulu Zaidun qa'imun. Ini prakteknya. Kamu katakan Zaidun qa'imun sebelum ada inna. Tsumma tudkhil inna li ta'kidil khabari wa takririhi. Kemudian kamu memasukkan inna untuk menguatkan khabar dan menetapkannya. Fataqulu inna Zaidan qa'imun liha. Wa kadzalika anna. Demikian pula anna sama maknanya untuk taukid juga. Illa annaha la budda ayyasbiqaha kalamun. Hanya saja dia harus diawali oleh kalimat. Karena anna tidak berada di awal. Kalau berada di awal maka itu inna. Tidak dibaca anna. Kaqaulika seperti ucapan antum balagoni au a'jabani. Wa nahwu dzalik dan yang semisalnya. Maksudnya antum katakan balagoni anna Zaidan qa'im. Paham ini? Atau a'jabani anna Zaidan qa'im. Paham maksudnya? Datangkan contoh itu. Dipahami ini Faldiwai? Saudara? Itu contohnya. Wa nahwu dzalik dan misalnya. Walakinna wa ma'naha al-istidrak. Lakinna ma'naha adalah al-istidrak. Apa artinya al-istidrak? Belum jelaskan. Wa huwa ta'qibul kalami biraf'i ma yutawahhamu thubutuhu au nafyuhu. Yaitu mengikutkan kalam setelah lakinna untuk mengangkat apa yang disangka tetap, untuk mengangkat apa yang disangka tetap atau yang disangka nafinya. Atau yang disangka nafinya. Lihat contohnya, yuqal dikatakan Zaidun alimun. Ketika ada dikatakan Zaidun alimun, fayuhimu, maka itu memberikan iham, sangkaan. Maka itu memberikan sangkaan. Fayuhimu dhalika, itu failnya. Maka hal itu memberikan sangkaan annahu soleh. Bahwasanya dia orang soleh. Kan biasanya orang alim adalah soleh. Tak biasanya, tapi kan ada orang alim tapi dia tidak soleh. Dipahami ini? Tapi pada dasarnya ketika orang bilang Zaidun alim, Zaid seorang alim. Dalam sangkaan orang dia soleh. Paham maksudnya? Fatakul lakinnahu fasik. Antum katakan ikutkan kalimat akan tapi dia fasik. Ini namanya menafikan apa yang disangka tetap. Dia sangka soleh kan tetap itu. Dia nafikan. Akan tetapi dia fasik. Artinya tidak soleh. Itu namanya dinafikan. Jelas ini? Jelas ya? Ilham? Wa taqulu ma Zaidun syuja'. Ini contoh untuk kedua ini. Menetapkan apa yang disangka nafi. Kalau tadi menafikan apa yang disangka tetap. Ini lihat. Ma Zaidun syuja'. Zaid tidaklah seorang yang pemberani. Zaid bukanlah pemberani. Ketika dia bukan pemberani, kata beliau, fayuhimu dzalika annahu laisa bikarim. Maka itu memberikan sangkaan bahwasanya dia bukanlah orang yang dermawan. Karena dermawan itu untuk bersifat dengannya harus pemberani. Ketika dia tidak berani, maka tidak akan berani mengeluarkan apa yang dia punya. Pahami? Ini kan? Berarti disangka tidak karim. Itu namanya disangka tidak. Paham ini? Fatakul lakinnahu karim. Akan tetapi dia karim. Ini didatangkan untuk menetapkan apa yang disangka. Kalau tadi kan pertama menafikan apa yang disangka. Tetap. Kalau ini menetapkan apa yang disangka. Nafi. Artinya sebenarnya gampang sekali.
Kalau sebelum lakin penetapan, maka setelah lakin penafian. Kalau sebelum lakin penafian, maka setelah lakin penetapan. Paham maksudnya? Contohnya tadi. Contoh yang pertama ya. Zaidun alim. Penetapan atau penafian? Penetapan. Maka setelah lakin penafian. Lakinnahu fasik. Paham ini? Ketika antum bilang misalnya, ma Zaidun suja. Penafian atau penetapan? Penafian. Maka setelah lakin penetapan. Lakinnahu karim. Dipahami ini? Itu dia selalu lawan dari sebelumnya. Setelah lakin itu selalu lawan dari sebelumnya. Wa ka'anna litasbih. Sementara ka'anna bermakna tasbih. Kaqaulika ka'anna Zaidan asadun. Awidzon. Atau bermakna dzon. Kaqaulika ka'anna Zaidan katib. Iya. Sepertinya Zaid itu penulis. Hanya sepertinya Zaid itu penulis. Kan ketika bilang begitu kan hanya apa? Bukan Zaid seperti penulis. Paham? Ini sepertinya Zaid itu penulis. Paham itu? Itu mengesangkan apa itu? Sangkaan kan hanya sepertinya dia penulis. Paham ya? Iya. Itu dia, sangkaan. Walaita litamani, sementara laita itu bermakna tamanni. Apa artinya tamanni? Kata beliau, wa huwa talabu ma la tama'a fih. Dia mengharapkan apa yang tidak diharapkan. Paham ini? Mencari apa yang tidak diharapkan terjadinya. Paham maksudnya tamanni? Nah, ini kalau kita hubungkan dengan pengertian waktu di Tuhfah. Itu diartikan tolab ma fihi usr atau mustahil. Meminta mencari sesuatu yang sulit didapat atau mustahil. Nah, kalau penulis bilang mencari sesuatu yang tidak ada harapan padanya. Nah, mencari sesuatu yang tidak ada tomak. Tidak ada harapan untuk terjadinya. Dipahami nih? Tidak ada harapan untuk terjadinya. Iya, alasannya apakah dia mustahil atau sulit? Sama jadinya. Iya, apakah itu mustahil atau bisa tapi sulit? Qauli Syekh. Lihat seperti perkataan Syekh, ini mustahil. Iya, laitas syababa ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu kembali pada hari ini. Bisa enggak ini? Enggak bisa. Ini mustahil. Au ma fi usr. Atau belum katakan. Atau sulit. Berarti kalau dari sini kita bisa pahami. Mala toma. Itu maksudnya mustahil. Yang mustahil terjadi. Karena belum setelahnya sebutkan ma fi usr. Apa yang ada padanya apa? Sulit. Bisa tapi apa? Sulit. Seperti apa misalnya? Beliau contohkan. Kaqaulil mu'dim al-ayis. Seperti perkataan orang yang mu'dim sudah tidak punya dan putus asa. Sudah tidak punya, putus asa. Paham gak ini? Iya. Dia bilang. Laitali kintoron. Ini juga harapannya terlalu tinggi. Sudah tidak punya tapi tinggi sekali. Laisali kintoron minad dhahab. Seandainya saya punya kintor dari emas. Yaitu jumlah yang sangat besar. Sangat banyak dari emas. Iya bisa tapi ini kan dia tidak punya. Paham kan? Dia tidak punya. Sama dengan kalau Rizky bilang. Laitali walad. Seandainya saya punya anak. Tapi belum menikah. Bisa enggak Faldiwai? Bisa. Nah itu maksudnya jangan bilang enggak bisa. Masa langsung dia bilang enggak bisa.
Kita bilang apa? Bisa, tapi susah. Kan dia belum menikah. Paham kan? Jelas nggak Rizky? Alhamdulillah, begitu dia. Wala'alla litaroji. Sementara la'alla bermana taroji. Apa artinya? Taroji wahuwa tolabul mahbub. Wahuwa tolabul mahbub. Al-mustaqrobi husuluhu. Masya Allah. Dia menginginkan sesuatu yang disenangi, dicintai, yang telah dekat terjadinya. Kaqaulika, seperti ucapan antum, la Allah yarhamuni. Semoga Allah merahmati saya. Awlil isfaqo, atau dia bisa bermakna isfaqo. Apa artinya isfaq? Wa tawakkul makruh, menanti yang tidak disukai. Lawannya itu taroji, menanti sesuatu yang tidak disukai. Kaqaulika, seperti ucapanmu, la'alla Zaidan halik. Jangan di sini bilang semoga Zaid binasa. Bukan, ini artinya jangan Zaid binasa. Karena antum tidak suka. Tidak senang itu terjadi. Tapi antum khawatir itu terjadi. Walid ta'lil, makna yang ketiga untuk ta'lil. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Faqula lahu qawlan layyina. Maka ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya ucapan yang halus, yang lembut. La'allahu yadzakkar. La'allahu yadzakkar. Lihat. Apa artinya itu? La'allahu yatadzakkar. Apa artinya? Bukan semoga. Nah, agar supaya dia mengingat. Perhatian. Banyak penceramah yang tidak tahu bahasa Arab. Diterjemahkan. Semoga dia dengan itu bisa mengingat. Itu makna la'alla yang taroji. Ini Allah tidak berharap. Ini Allah. Apa sebabnya kalian disuruh untuk pergi beri peringatan? Kan begitu pertanyaannya. Kan penuh juga makna sebab. Sebab itu agar supaya dia mengingat. Paham maknanya kan? Bukan semoga, tapi agar supaya. Kalau semoga masih berharap. Masih berharap. Ini bukan. Kemudian kata beliau, ay likai. Maknanya, likai yatadzakkara. Agar supaya dia mengingat. Nasu ala dhalikal aqfash. Dinaskan atas makna ini oleh Al-Imam Al-Aqfash rahimahullahu ta'ala. Ini alhamdulillah tentang inna, dan masih ada pembahasan inna, masih panjang. InsyaAllah kita ambil lagi di pertemuan berikutnya. Masih. Kan cuma amalannya yang batal, bukan maknanya. Pertanyaannya apakah lana fil jins mulgo masih sama maknanya? Masih. Kan la haulun wala quwatun illa billah. Kan masih la itu. Cuman tidak beramal. Maknanya masih tetap sama. Kalau begitu nanti berarti la haulun. Tidak ada satu. Ya kan? Kan nafil wahdah. Maknanya tetap. Cuma amalannya yang batal. Dah? Alhamdulillah.